Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat hati Repati Bandung dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari yang cerah, di hari Jumat, ya, kita akan ketemu di satu sesi, yaitu berbagi pengalaman ruqyah syariah di Rehabati Bandung. Dan perkenalkan, saya sendiri Syamil Ibnu Rasid sebagai host dan mudir dari Rehabati Bandung. Kemudian nanti yang akan berbagi pengalaman bersama Kang Joko, ya. Kang Joko, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Kang Joko ini salah satu alumni, ya, dan sekarang masih aktif juga di Rehabati Bandung, masuk kepada tim Rehabati Bandung. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, keberkahan di dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan berbagi pengalaman bersama Kang Joko berkenaan dengan ruqyah yang mungkin ini akan menjadi, kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajarannya, ya. Barangkali teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, yang mudah-mudahan nanti kita bisa menjadikan pelajarannya dan kita akan ambil hikmahnya. Baik, kita mulai, ya, Kang Joko. Kang Joko sekarang tinggal di mana, Kang Joko? Alhamdulillah sekarang tinggal di Cilembu. Di Cilembu bersama orang tua, ya, sekarang, ya? Iya. Nah, ya. Ini Kang Joko aslinya dari Cilembu, masuknya Tanjung Sari apa? Tanjung Sari. Tanjung Sari, ya, Tanjung Sari, Sumedang, ya, berarti, ya. Orang Sumedang, Kang Joko, ya, jadi di Bandung. Pertama kali mengenal ruqyah atau keinginan ingin di ruqyah itu kapan dan kenapa, Kang Joko? Nah, kalau untuk mengenal ruqyahnya sendiri sudah lama. Sudah lama. Sebenarnya kalau untuk mengenal dari Rehabati, terutama dari foundernya sendiri, yaitu Ustaz Nuruddin Al-Indonesia, itu udah lama. Karena kan dulu waktu saya masih kerja di sebuah instansi pemerintah, itu kan sering nonton video YouTube lah gitu. Tahun seberapa itu, teh? Itu dari rentang tahun 2014 dari tahun 2012 sampai sudah mengenal sampai ke tahun 2017 2016 lah. Itu lagi istilahnya lagi benar-benar mulai di situ juga titik saya ingin memperdalam mengenai apa itu sunnah, apa itu manhaj sunnah gitu kan. Belum kepada ruqyah, tetapi ruqyah itu sendiri masih dijadikan sebuah alasan, wah ternyata Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, karena semua itu bisa dicangkup melalui Al-Qur'an tuh benar gitu kan. Karena dulu, ya maaf dulu saya masih melihat ruqyah itu seperti apa ya, seperti ini gitu, seperti alternatif kan waktu itu zamannya ini pengobatan alternatif, ya, seperti pengobatan yang lain gitu, ya. Selain itu juga kan banyak tontonan mengenai mengenai yang supranatural seperti itu. Lama kelamaan tuh khawatir juga gitu kan, ya. Tapi ketika akhirnya ada mengenal Ustadz Nuruddin Al-Indonesia, ruqyah syariah seperti apa lah, disitulah istilahnya lega gitu. Oh ternyata alhamdulillah Allah tuh memberikan ilmu ruqyah ini untuk menjawab kegelisahan masyarakat atau kegelisahan umat mengenai apabila bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Ternyata lebih luas lagi, tidak hanya hal-hal seperti itu loh. Ternyata semua hal yang ada di dunia ini, yang ada di kehidupan kita, itu ternyata mayoritas obatnya tuh Al-Qur'an, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman sebenarnya dan patut diapresiasi juga. Jadi Kang Joko ini mengenal ruqyah sudah lama sekali, ya, dari 2012 berarti. Kalau kita flashback lagi kepada sejarah Rehabati, ya, dulu yang di Bandung itu berarti masih base campnya di Bandung kalau 2012. Berarti pernah. Nah, kemudian Kang Joko, ya, tadi kan baru mengenal ruqyah tuh, baru lihat-lihat di YouTube kan gitu, ya. Nah, selain tadi memang ada keinginan untuk belajar sunnah gitu, ya. Apakah ada keinginan atau motivasi lain kenapa yang dicari itu tentang ruqyah gitu? Apakah karena ada punya gangguan atau seperti apa nih? Ini mungkin jadi pengalaman bagi teman-temannya nih. Dilihat juga dari background, mungkin ya, background keluarga. Ya maaf keluarga saya, bukannya saya menggibah keluarga, tetapi keluarga saya memang
tidak lepas juga dari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya orang tua masalah hal yang seperti itu, ya beliau juga ada ini gitu, ada responnya, baik ibu maupun ayah, mereka juga tidak, istilahnya bukan orang yang mengenyampingkan masalah hal-hal supranatural lah. Mereka juga orang-orang yang lumayan concern terhadap hal-hal yang berbau supranatural seperti itu. Makanya bau klinik lah ya betul, gitu, betul ya. Itu bahkan dari ngulik kayak jimat kayak gitu sudah biasa atau enggak. Kalau justru kalau orang tua itu meskipun tahu, meskipun concern, tetapi tidak suka dengan hal-hal yang berbau jimat seperti itu, karena kalau kakek-kakek saya, nenek-nenek saya mungkin itu masih gitu ya, masih menggunakan hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, cuman di sini justru orang tua saya yang seolah-olah meskipun concern masih ada seperti itu, tetapi sudah ingin memutus gitu. Jadi karena hal yang seperti itu di dunia seperti sekarang itu selama kelamaan itu seperti seolah terkuak juga gitu kedoknya, karena nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang gitu. seperti ini bukan apa namanya, istilahnya mengkreditkan seperti itu ya, tapi kita memang kenyataannya kan seperti itu. Betul. Ya, baik, mungkin berikutnya yang ingin diketahui juga dari teman-teman. Ya. Nah, awal mula mencoba untuk ruqyah misalkan untuk ruqyah, apakah langsung ke Rehabati karena tahu ini ruqyah syariah, atau mungkin pernah ke yang lain terlebih dahulu gitu untuk mengatasi gangguannya, atau yang gangguan yang ingin dihilangkan atau yang terasa selama tadi ingin mengenal sunnah itu apa untuk Kang Joko sendiri? Oke, saya mau pengen cerita dari awal ya dulu. Siap. Semasa saya mengetahui sampai dari tahun 2007 itu saya pada dasarnya tidak memiliki gangguan yang signifikan. 2007 atau 2017? 2017, maaf. 2017, kalau 2007 balik lagi. Sampai 2017 itu tidak ada gangguan yang signifikan sebenarnya gitu. Cuman ketika akhirnya saya terlalu banyak tekanan di pekerjaan, terus saya juga harus melakukan beberapa perubahan di pekerjaan saya, karena saya juga lama-kelamaan ya intinya saya pengen merubah nasib lah di pekerjaan saya gitu kan. Ternyata di pekerjaan baru juga ternyata ya diuji sama Allah teh, istilahnya lagi titik-titik di mana itu lagi berat gitu terasa. Ditambah juga waktu itu memang kan akhirnya ada konflik juga lah intinya ya sama yang dikenal di kita, orang-orang yang dikenal. Nah, hingga akhirnya tahun 2017 masuk ke 2018 itu gangguan yang saya alami semakin lama semakin tidak terkontrol, karena waktu dari sebelum tahun 2017 emang saya punya gangguan, tetapi bisa dikontrol gitu, bisa dikontrol. Jadi itu hanya sekedar apa ya, mungkin luapan dari saya yang stres, yang depresi karena pekerjaan. Tetapi ketika masuk tahun 2018 itu benar-benar gangguannya tidak bisa dikontrol lagi. Saya tidak bisa, pertama gangguannya apa yang mengganggu sekali di Kang Joko. Nanti mungkin ada sebabnya kan ya? Jadi ini sebabnya apa? Sekarang gangguannya aja dulu. Gangguannya pertama saya itu seperti orang yang linglung? Enggak, lebih ke orang yang nggak normal gitu. Jadi nggak normalnya seperti orang yang gedek. Jadi saya tuh tidak bisa menahan saya tuh tidak bisa menahan untuk diam gitu. Jadi saya tuh selalu ingin gitu aja terus, karena ini ya goyang. Karena di pikiran saya, saya tuh seolah-olah tuh selalu ada bayangan-bayangan, selalu ada bisikan-bisikan, selalu ada rasa was-was yang nggak ada. Seperti ingin menghindar gitu, seperti jika ingin menghilangkan, melemparkan hal-hal yang ada di kepala. Dan itu tuh kalau dulu tuh kerasanya tuh sama sekali tidak bisa ditahan sama sekali. Bahkan kalau lagi ngobrol gini juga, ibaratnya apa si penyakitnya itu tuh tiba-tiba tuh ada di depan ini gitu, ada di depan ini, seolah-olah tuh semakin kuat gitu. Iya. Sampai akhirnya hal yang paling aneh juga, lama-kelamaan badan saya bau banget, nggak bisa lama diem, pasti keringetan, pasti bau, insomnianya parah. Bisa tidur berarti? Ya, bisa tidur. Berapa hari lah paling lama? Enggak ya, semalam. Sehari juga, cuman kalau misalnya tidur itu pasti di atas jam 1, di atas jam 2. Okay. Nah, lama-kelamaan capek ke badan gitu ya, lama-kelamaan akhirnya semakin lama semakin tidak terkontrol. Bahkan lagi makan juga saya mah
goyang gitu. Goyang, gitu Sampai ya. akhirnya ibu saya, adik saya udah nggak kuat ngelihat saya seperti itu, ya udah mau diobatin di mana gitu kan. Akhirnya saya nggak mau diobatin di sembarangan, saya pengen diruqyah secara syariah. Pokoknya saya pengen diruqyah Secara syar'i. secara syar'i lah, intinya seperti itu. Terus ibu saya sama orang tua saya akhirnya ya udah, kalau misalkan cari aja kan, kan saya sebutnya Mas kan, kalau Mas tahu di mana ya udah cari aja. Saya nggak tahu, meskipun dari tahun 2012 sampai ke tahun 2017 itu saya mengenal rehab hati, tetapi saya nggak tahu harus kemana, karena selama ini hanya mengetahuinya tuh sampai di ini gitu, sama di YouTube doang gitunya. Akhirnya ketika saya searching, akhirnya alhamdulillah ada info gitu kan di website itu mengenai ruqyah syariah. Ketika saya datang, ketika akhirnya saya diruqyah, saya ternyata itu bagian dari rehab hati. Alhamdulillah saya. Di mana tah pertama kali 2017 teh? 2018 pertama kali bersama. Berarti di dia? Enggak. Masih di Emong, di Emong ya. Tapi pertama kali saya bersama Abi Edi. Oh, sudah Edi ya. Iya. Jadi pertama kali Iya. ya mengenal ruqyah dari 2012, kemudian terasa gangguannya lebih parah lagi di 2018 ya, Iya. 2017 2018. Iya. Kemudian akhirnya ketemulah dengan rehab hati di waktu kita di Emong, base camp kita di Emong. Betul. Itu 2016 sampai 2017 ya, 2018 awal, kemudian baru pindah ke Sekelimu saat ini. Nah, mungkin yang setelah di ruqyah itu kan, Iya. yang pastinya reaksi itu. Reaksi banget. reaksi banget. Dan itu ketika di ruqyah terus reaksi, gimana tak ininya apa namanya? Maksudnya yang tanggapan dari Joko sendiri, kaget atau gimana tak? Aneh gitu ya. Anehnya pertama gini, selama ini kan saya nonton, selama ini cuma saya, ternyata ketika merasakan sendiri, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi aneh kok, ternyata hanya sekedar dibacakan, tetapi dengan kondisi kita emang takwanya ke Allah itu dimaksimalkan, ternyata ada reaksi kita itu. Jadi benar-benar ya intinya pengalaman baru lah. Membangun keyakinan tadi terhadap Al-Qur'annya kan, Betul. bagaimana memang Al-Qur'an ini salah satu fungsinya adalah sebagai sifat kan gitu. Ketika yakini itu, maka Allah berikan kemuizazatannya, berikan buktinya. Oh, seperti ini. Ketika setannya memang terusik, jadi timbullah kepada reaksi. Betul. Nah, ini Kang Joko ya, mungkin karena alhamdulillah Kang Joko ini dari mungkin walaupun timbul tenggelam ya Kang Joko ya, dari 2018 kemudian sampai saat ini di 2020, alhamdulillah aktif kembali di di tim, masuk tim rehab hati Bandung gitu ya, yang awalnya menjadi pasien gitu ya. Dan banyak juga teman-teman yang lain mungkin yang pengalamannya seperti itu, mungkin bukan hanya di rehab hati Bandung ya. Pengalaman seperti ini, jadi ada yang awalnya jadi tim, ikut pelatihan dari pasien, kemudian ikut pelatihan, kemudian akhirnya ingin ikut terjun di dunia dakwah melalui ruqyah syariah ini. Nah, berjalannya waktu dari tahun 2018 lah ya, kita ambilnya dari 2018 sampai mungkin sekarang hampir penghujung 2020 ini. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman nanti belum ke ini ya, mungkin penyebabnya nanti seperti apa, kemudian terapi-terapi yang dilakukan sekarang untuk mengurangi gangguannya, atau mungkin sekarang perkembangannya sudah seperti apa. Nah, pengalaman-pengalaman pribadi mungkin Kang Joko yang bisa di-sharing kepada teman-teman, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibrohnya, kita bisa mengambil ibrohnya dari kejadian ini. Kira-kira yang disinyalir menjadi penyebab gangguannya Kang Joko itu dari apa gitu. Kalau kita melihat mungkin teman-teman yang pernah ikut pelatihan kan, ada gangguan, ada sumber gangguan. Nah, kira-kira sumber gangguan yang menjadi dominan kepada gangguan Kang Joko itu apa gitu? Kalau diambil kesimpulan dari selama ini saya di terapi ruqyah, itu ada 3 sumber. 3 ya. Pertama itu teman-teman ada 3 nih yang di alam pertama Kang Joko. itu
kondisi dari saya sendiri, saya depresi, saya stres, saya lagi down-downnya, sama ain. Nah, Ada itu ain, yang nomor satu kombinannya ya. Nomor dua nasab, nomor tiga ada nasab. sihir. Ada sihir. Kalau mempelajari ilmu zikir itu Alhamdulillah nggak nggak? pernah. Mau pernah ya. Jadi lebih tadi analisa ya. Ini analisanya tadi kemungkinan dominan ada sihir, kemudian ada ain dan ada nasab gitu ya. Jadi tiga Komplit sumber gangguan ini ya. Kita juga kan tidak bisa langsung memastikan, cuman mungkin dari sisi kejadian-kejadian sahdi runut ya. Ternyata ada dari 3 gangguan ini. Nah, kemudian yang sekarang mungkin bisa di-sharing juga. Nah, beriring berjalannya waktu gitu ya. Nah, apakah memang gangguan itu ada terus yang seperti itu, atau mungkin ada gangguan-gangguan baru yang mungkin ini bukan gangguan sebelumnya gitu? Siapa? Kalau Gimana? untuk gangguan baru kayaknya, jadi gini, selama ini sampai sekarang juga gitu ya. Sampai sekarang Gangguannya masih terasa. Gangguannya tuh satu gitu, masih itu kayak gitu terus. Intinya kalau yang saya rasakan itu masih ada suka halusinasi yang nggak puguh lah, yang ngajakin nggak bener nggak aneh gitu kan. Intinya seperti itu aja, masih itu cuman istilahnya kalau pemain pembantunya gitu itu baru genti-genti gitu. Kalau misalnya mau dibilangin ya, dulu dari mulai sakit badan setengah, keringet bau, muntah darah, sampai ke linglung, pelupa pernah. Tapi kalau misalnya sampai ke mimpi-mimpi aneh pernah, sampai ke saya ngelihat sendiri itu nyata, itu sampai kejadian-kejadian yang aneh, kayak misalnya pintu tiba-tiba digebrak-gebrak sendiri ketika saya lagi ngerasa reaksi gitu kan, ngerasa nggak enak. Terus pernah ngalamin juga kondisi ketika saya menempati sebuah rumah gitu ya, itu banyak banyak rambut gitu di bawah, kayak bekas cukuran gitu. Setiap saya seperti ada buhul-buhul lah buhul gitu. Jadi intinya ya gitu sama juga saya suka ngalamin kalau misalnya suatu tempat gitu ya, mungkin ditenggarai ada orang yang melakukan kemusyrikan dan akhirnya membawa efek negatif di tempat tersebut. Kadang terasa, kadang enggak. Jadi gitu. mungkin ada malah justru sensitivitasnya lebih tinggi gitu ya. Tapi itu juga nggak tentu. Kadang selalu terasa, gitu, nggak selalu gitu. Nggak selalu ya. Nah, kalau mengenai gangguan pada ibadah nih, pada sholat nih, gimana Kang Joko nih yang terasa sekarang? Kayak blokade gerakan sholat gitu kan, nih ada ya salah satu gangguan itu di kita itu ada blokade gerakan sholat sampai orang susah untuk ruku, untuk sujud. Nah, yang pengalaman Kang Joko itu seperti apa? Dari pertama kali saya mengalami gangguan itu sudah mengalami gerakan memang blokade susah sholat. Ya, ada blokade. Ya, blokade. Dan ya kalau misalnya tadi saya gangguannya yang utama itu terus gitu ya, yang itu terus ya saya tambahin juga ternyata sama gangguan blokade sholat juga. Jadi kedua. Nah, waktu itu dari waktu itu sampai sekarang itu gangguan blokade sholatnya macam-macam. Kadang kerasa berat, kadang kerasa ringan banget, kadang kerasa gimana ya? Kadang kerasa aneh gitu. Anehnya tuh gimana, misalnya ketika saya lagi sholat, lagi bener-bener sholat, lagi enak, tiba-tiba pas di rakaat terakhir kerasa berat langsung langsung gimana langsung. Ada bedanya nggak ketika sholat sendiri dengan sholat berjamaah? Beda banget. Beda banget. Yang lebih berat yang mana gangguannya? Yang sendiri dong. Sendiri lebih berat justru. Sendiri. Kalau misalnya bareng-bareng itu kerasa lebih kayak dikomandoin gitu. Jadi seolah-olah gitu ketika saya lagi sholat berjamaah tuh seolah-olah tuh si pikirannya tuh nggak terlalu fokus sama si gangguannya, tetapi saya juga harus harus fokus dengan gerakan sholat yang diinin sama imam gitu. Ya, baik itu teman-teman. Jadi luar biasa sekali nih pengalaman Kang Joko ya. Jadi berbagai macam gangguan, dari pengalaman tadi 2012, 2018 baru ikut terapi ruqyah ya bersama Rehabati Bandung, dan sampai sekarang ternyata jadi bagi teman-teman yang mungkin mengharapkan ingin sekali ruqyah kemudian sembuh gitu ya. Nah,
itu jarang sekali ya pengalaman-pengalaman seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu teman-teman yang diruqyah sekali mungkin gangguannya cukup berat tapi tidak begitu lama akhirnya gangguannya hilang bahkan sembuh gitu ya. Nah ini menjadi pengalaman juga bagi teman-teman dan kita ambil hikmahnya bahwa konsistensi, bahwa istiqomah gitu ya dalam sunnah ini dalam melaksanakan apa namanya tadi ibadah itu memang harus kita jaga senantiasa ya. Yang mudah-mudahan dengan keistiqomahan itu ya Allah turunkan kesembuhan kan gitu ya. Allah ridho kepada kita untuk sembuh. Nah ini mungkin bagi teman-teman pengalaman Kang Joko atau Mas Joko ya. Kalau Joko itu biasanya orang Jawa. Orang Jawa ya. Aslinya emang Jawa Mas Joko. Ada turunan aja. Ada turunan aja kebetulan gitu. Jadi aja. Ya, jadi memang dan tadi mungkin kata kuncinya jangan menyerah ya Kang Joko, teruslah kenwe gangguan aduh maaf nih jadi ada bahasa Sundanya ya nggak apa-apa jadi ada gangguan juga kita paksakan untuk sholat kita lawan gangguannya yang mungkin hikmahnya seperti itu ya. Dan tadi mungkin harus diwaspadai juga tentang sumber-sumber gangguannya tadi ya seperti yang dialami Kang Joko ini bisa jadi karena nasab ya. Ada nasab itu jin turunan atau kemungkinan tadi ada sihir ya harus diwaspadai juga dan tadi ain ya. Jadi mungkin 3 sumber gangguan itu juga harus diwaspadai barangkali nanti kita termasuk orang-orang yang terkena sihir, terkena ain, bahkan keluarga kita masih ada hubungan dengan jin-jin yang menyesatkan. Mungkin untuk pertemuan kita di sore hari ini dicukupkan sekian saja. Nanti Kang Joko mungkin bisa berbagi pengalaman lagi, mungkin berkenaan dengan terapi ruqyahnya seperti apa ya. Nanti insya Allah karena kita terbatas waktu di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Ya, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Joko. Semoga lekas sembuh. Amin.